Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Sekali lagi saya ucapkan Shabbat Shalom untuk manusia-manusia Elohim dimanapun saudara berada. Iya, saya mengucap terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan ucapan saat ibadah Safang-Fang berulang tahun, ya, em, akhir bulan yang lalu, ya, kreatif-kreatif semua yang kirim, ya, luar biasa. Terima kasih untuk Sister Jenitan. Itu kreatif juga ya, dan Pak Jaka juga, ya, ada banyak yang mengirimkan. Saya sendiri nggak sekreatif mereka, luar biasa saudara, luar biasa ya, nggak tahu ngambil gambar dari mana begitu ya, diolah sedemikian rupa sehingga sangat sangat luar biasa ya. Terima kasih untuk semuanya. Em, saya juga ingin sedikit sebelum kita masuk ya dalam pembahasan mengenai em, kejadian Fatsal yang ke-17 ya, sebelum kita masuk, saudara pernah dengar satu satu pastor yang bernama Kong Hee? Pernah dengar? Pernah dengar, from Singapore. Ya, dari Singapura. Dia sempat masuk ke jail, masuk penjara saat itu ya. Dan saya ingin saudara, ini saya dapat klipnya, nggak ada salahnya lah kalau kita coba share ya. Coba saudara bisa lihat ya. Oke. Cuma sebentar kok. Iya, saya sudah share. IHWH Saudara bisa dengar? when there is no vowels to say correctly. Eh, suara saya nggak dengar ini. Bisa dengar, Pak. Bisa dengar ya? Bisa lanjut. Dengar, Saya Pak. Nggak dengar, Pak. Jelas, Pak. jelas ya, saya nggak dengar ya. Oke, saya lanjutkan sampai habis ya. You don't use your tongue and you can't close your lips. So his name imitates the natural act of breathing as you inhale and exhale. So this is how YHWH sounds like. Can you imagine the first word you have ever spoken when you came out of your mother's womb was the personal name of God? And the last word you ever speak in this life, the last breath you will take on your deathbed, will be the name of God. You will leave this earth when his name no longer fills your lungs. Imagine when you are sad and you sigh heavily, you are calling out his name. When your heart is broken and you don't know what else to say, and all you can do is to sob in tears and gasp for breaths, you're calling out his name. Iya, haleluya. Saya harapkan saudara bisa ngerti. Saya harapkan saudara bisa ngerti. Saya harapkan. Iya, saya harapkan saudara bisa ngerti bahasa Inggrisnya. Ya, jadi dia tiga D ya. Oke. Mungkin beberapa teman sulit ya, tapi saya berikan bahwa secara progres mungkin sementara ini dia pasti pakai Yunani ya, Jesus. Akan tetapi dari pengucapannya yang dia akuin itu, dia sudah melihat tidak God lagi tetapi Yahweh, ya, daripada nama Sang Pencipta Elohim langit dan bumi. Dan saat dia lagi di penjara ini ada satu kesaksian kecil dari Angel, ya, mungkin
Mungkin dia bisa menyaksikan. Mana Angel? Silakan Angel. Arizona. Shalom saudara-saudari, bisa dengar? Bisa. Bisa. Oke, puji Bapak Yahweh. Iya, jadi Angel waktu itu, waktu Kong Hee lagi di penjara, Angel waktu itu ke satu gereja di Amerika. Dan waktu itu Bapak Yahweh berikan Angel mimpi hampir setiap minggu, mimpi tentang istrinya dia. Jadi waktu itu Angel nggak tahu bahwa istrinya juga di Amerika, begitu. Jadi Angel mimpi 2-3 kali tentang istrinya dia. Terus waktu Angel mengunjungi satu gereja ini yang Bapak Yahweh suruh Angel ke sana, Angel kok ada feeling, maksudnya Angel ada perasaan bahwa Angel akan ketemu dengan istrinya Kong Hee. Begitu. Jadi waktu di gereja itu tahu-tahu Angel melihat Bapak Yahweh suruh Angel melihat Angel kok bisa, waktu itu Angel udah keluar dari gereja itu karena session dari conference dari gereja itu sudah selesai. Tapi Bapak Yahweh suruh Angel balik 1 kali lagi. Tapi Angel nggak tahu kenapa Angel disuruh balik. Terus Angel balik ke gereja itu, pas Angel balik ternyata ada satu orang yang berdoa. Dan di belakang Angel melihat istrinya Kong Hee. Angel juga kaget karena Angel dulu waktu worship, waktu kita masih pakai J, Angel suka dengerin lagu mereka, dan Angel suka worship dengan mereka karena mereka bahasa roh. Jadi Angel suka worship, Angel suka memuji Bapak Yahweh dengan lagu-lagu mereka. Dari situ Angel senggol dia, Angel bilang, aduh kamu, are you Kong Hee's wife? Kamu adalah istrinya Kong Hee? Dan benar dia bilang iya. Dari situ Bapak Yahweh gerakan hati Angel untuk mendoakan istrinya. Dan Angel doakan biar Kong Hee akan dilindungi sama Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh memberikan dia kasih dari Bapak Yahweh. Begitu terus Angel melihat dia nangis waktu itu. Terus Angel sempat foto sama dia. Jadi sampai sekarang Angel masih ada fotonya. Jadi itu kesaksiannya luar biasa. Dan puji Bapak Yahweh sekarang dia bisa percaya Bapak Yahweh. Gitu juga dalam minggu-minggu ini Bapak Yahweh suruh Angel untuk menyanyikan lagu mereka. Biar namanya yang Yeshua akan diperkenalkan di dalam kehidupan mereka juga. Karena mereka masih pakai nama J, tapi Bapak Yahweh suruh biar kita bisa mengganti nama itu dan biar memperkenalkan mereka untuk pakai nama Yeshua HaMashiach. Sekarang puji Bapak Yahweh mereka sudah bisa pakai nama Yahweh. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa ya, puji Bapak Yahweh. Itu jaraknya, tempatnya gereja itu kalau dihitung dari California di Los Angeles, itu jaraknya lebih dari 6 jam, sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan driving. Ya, jadi letak gereja itu ada di California, Northern California. Jadi California Utara. California itu ada 2 daerah, utara dan selatan. Nah, kita ada di selatan, di Los Angeles. Ya, tapi um, tempat gereja itu ada di atasnya Sacramento. Ya, Sacramento itu adalah ibu kota, ya, daripada California. Jadi masih di atasnya lagi. Ya, jadi cukup panjang saudara perjalanannya. Ya, driving, ngedrive ya pakai mobil sekitar 6 jam sampai 7,5 jam kalau nggak salah. Ya, puji Bapak Yahweh, bukan satu kebetulan minggu-minggu sebelumnya bisa dikasih mimpi begitu, dan anehnya ya memang buat kita sih aneh, tapi buat perencanaan Bapak Yahweh ada satu hal yang sangat luar biasa. Ya, itu satu hal yang ajaib saya bilang ya. Pertemuan-pertemuan seperti itu dan bisa bertemu bukan cuma foto yang penting tapi didoakan, dan impact-nya juga kita bisa melihat ya setelah dia keluar dari penjara dan terus dia mengajar, dan biar nama Yahweh ditinggikan, dimuliakan dengan luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Haleluya. Oke, satu lagi sebelum saya masuk ke dalam pengajaran. Saya mau tanya sama Bro Adi. Bro Adi sudah lama dapat bannernya itu atau baru saja Bro Adi?
Tadi pagi Pak Yosef Roy, tadi pagi. Semalam saya saya sampai Ah, ke Pontianak malam sore. Dan oke. sebenarnya memang baru sampai paketnya, tapi karena saya kecapean, saya belum mau buka. Tapi Oh, nanti tadi pagi saya buka, saya kira itu bannernya kecil, Pak Yosef. Tetapi oke. setelah saya buka, wow, saya langsung excited, Pak Yosef Roy. Saya langsung excited, saya langsung mengucap syukur, dan saya langsung berdoa, biar banner ini senantiasa dipenuhi hadirat Bapak Yahweh setiap saya mengibarkannya, akan menjadi berkat hadirat Bapak Yahweh akan tercurah. Jadi saya langsung telepon Haleluya. ke Ibu Farida, saya bilang, Bu Farida, saya senang sekali dengan dapat banner ini, saya senang sekali. Puji Bapak Yahweh. Luar biasa Pak Yosef Roy. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Di Arizona sana ada siapa? Ada Angel nggak? Ada Elizabeth atau Angel atau Jinin? Bisa bisa ngambil banner yang di atas lemari itu, lemari putih itu. Arizona, dibuka camnya. Arizona. Sorry, bisa. Oke, Bisa. tolong dilihatin banner yang di atasnya lemari yang putih itu. Mirip ya, Sama persis, Pak. persis. Ada pedangnya di tengahnya ya. Ada Pak. Iya Pak, mungkin mungkin Ibu Farida boleh kesaksian sedikit Pak. Oh ya, silakan silakan. Oke, Bu Farida. Silakan Jadi Bu halo, Farida. halo. Shalom. Itu saya contoh dari punya bapak. Waktu itu Ah, ya Ibu Bapak nggak ngibas-ngibaskan, terus Ibu Welda minta difotokan. Lalu Ibu Welda yang pertama itu dapat foto dari Bu Fangfang. Nah, terus hati saya tergerak, tak buatlah. oh, Pertama itu agak tipis, tetapi punya Pak Adi ini persis punya Ibu Fangfang. Jadi Pak Adi luar biasa. Punya saya agak tipis sedikit. Nah, itulah luar biasa Pak. Dan memang sejak saya mengibaskan itu banner di depan rumah saya Pak, itu tidak ada lagi kuasa gelap. Itu Amin. benar-benar luar biasa dahsyat. Nanti ada kesaksiannya Pak. Nanti lah oh, kesaksian lagi. iya. Saya nggak mengambil waktu. Iya, Makasih. iya, terima kasih Bu Farida. Iya, terima kasih. Iya, jadi saudara juga bisa pakai elemen banner ya. Saudara bisa pakai elemen banner. Ya, kita dapat banner itu saat itu juga mujizat, saudara. Ya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, oke, puji Bapak Yahweh. Ya, baik, kita akan masuk di dalam pengajaran hari ini. Ya, terima kasih. Yaitu di dalam, sebentar ya, saya akan persiapkan. Saya akan persiapkan sebentar ya. Yaitu di dalam time travel session yang ke-21, yaitu mengenai kejadian pasal yang ke-17. Ya, time travel um, session yang ke-21, ya, mengenai kejadian pasal yang ke-17. Ya, haleluya. Ya, tapi sebelumnya saya ingin sedikit, kita tahu bahwa kita akan fokus mengenai Brit Milah atau sunat. Ya, Brit Milah atau sunat. Jadi, ya, jadi mohon dalam cara berpikir saudara, saudara harus menjaga alam pikiran saudara. Ya, menjaga alam pikiran saudara supaya saudara tidak terbentur, ya, dan kepala saudara jadi sakit, ya, untuk masalah brit milah atau sunat ini, ya. Jadi kita harus menjaga alam pikiran kita. Saya sedikit ingin saudara melengkapi kalimat ini. Manusia adalah binatang yang, saudara mungkin sedikit bingung. Ya, Berakal budi. ya, manusia adalah binatang yang Berpikir, Pak. Berpikir, Pak. lumba-lumba Punya juga akal. begitu. Lumba-lumba berpikir, anjing berpikir, ya kan? Punya roh. Yang beradab.
Terima kasih Pak Yohanan, itu memang lebih tepat sedikit. Ya, jadi manusia itu adalah binatang yang memiliki norma. Jadi manusia itu sebenarnya binatang. Ya, apalagi kalau manusia itu tidak ada ruah Yahweh Elohim. Ya, beberapa ayat dinyatakan bahwa manusia itu seperti binatang liar, seperti itu. Ya, oke. Jadi, em, mengapa saya bawakan hal ini? Supaya saudara menjaga alam pikiran saudara saat kita membahas mengenai brit milah atau sunat. Tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya masalah pornografi. Memang untuk masalah pembahasan soal sunat atau brit milah ini akan ada menyinggung masalah eh, alat kelamin bagi kaum laki-laki. Ya, jadi dalam hal ini inilah yang harus eh, mempunyai pemikiran yang kedewasaan, yang bersih, ya, sehingga kepala saudara tidak terbentur, ya. Puji Bapak Yahweh. Ya, jadi saudara harus paham akan hal ini. Kita akan masuk di dalam time travel, sesi yang ke-21, kejadian 17, mengenai new identity. Ya, new identity ini adalah identitas yang baru. Ya, identitas yang baru. Ya, ini ada catatan kecil dari Sister Trivena. Oke Pak, pastilah kita sudah dewasa semua. Ya, nggak menjamin, Sister. Ya, karena setan itu licik. Ya, jadi saya harus berikan itu supaya untuk mewaspadai, supaya arah pikiran kita tidak mengarah ke yang asusila. Ya, jadi kita harus paham. Ya, karena setan itu juga pakai ya pikiran-pikiran panah-panah berapi untuk menimbulkan pikiran yang negatif, gambar-gambar yang tidak senonoh dan sebagainya. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ya, terima kasih. Jadi kita akan belajar mengenai new identity, yaitu identitas yang baru. Luar biasanya, Bapak Yahweh itu dahsyat ya. Salah satu yang kita bisa lihat itu ya mengenai kupu-kupu, saudara. Ya, siapa mau pegang yang namanya eh, binatang ini sebelum ditransformasi menjadi kupu-kupu? Waduh, itu bahaya sekali. Bahayanya karena apa? Bisa gatal, apalagi kalau alergi, ya kan? Nah, tapi kalau sudah jadi kupu-kupu, indahnya luar biasa, sangat luar biasa. Ya, jadi inilah yang kita akan fokus hari ini. Seperti biasa, untuk dapat memahami daftar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar pula, yaitu sudut pandang di mana setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Karena di dalam akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar itu adalah banyak kekayaan yang luar biasa di luar pola Ibrani yang benar dan sudut pandang yang benar, miskin dan acak-acakan. Kita wajib ingat bahwa rencana Bapak Yahweh dituangkan di dalam Tanakh dan Brit Gadasa. Luar sana mengatakan perjanjian lama, perjanjian baru. Dan di sana sudah ada ayat-ayat yang menjelaskan dari sejak penciptaan Syamayim, penciptaan sorga, sampai nantinya di Yerusalem yang baru, atau lautan api yang kekal, itu sudah ada lengkap. Tinggal kita taruh ayat-ayatnya sesuai dengan posisi dan timeline yang ada, seperti permainan puzzle. Sehingga kita bisa dapat memahami dan melihat gambarnya dengan sangat-sangat jelas sekali. Pengajaran mengenai time travel atau melintasi waktu, yaitu pengajaran yang akan melengkapi saudara sekalian untuk menggali daftar Elohim dan memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh-roh jahat jenis apa yang bersembunyi atau menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai kita terangkat masuk di dalam rapture. Jadi sangat-sangat penting supaya setan tidak bisa mengecoh atau memberikan ranjau, ya, menjebak dan sebagainya. Kita terhindar dari itu semua, ya.
Nah, misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa dan kemudian setelah itu ditingkatkan dari kemuliaan menuju kemuliaan. 2 Timotius 3, 16, 17. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran supaya manusia Elohim, saudara dan saya, menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Sudah bisa lihat, sangat luar biasa rencana Bapak Yahweh melalui daftar Elohim yang ajaib. Nah, kita sudah berada di posisi yang ketiga dari 7 navigasi daftar Elohim yang saya buat sendiri untuk memudahkan kita semua. Kita posisinya ada di mana mempelajari hal ini. Ya, mungkin saya berikan sub-nya nanti ya, karena nomor 3 ini cukup lebar ya, cukup lebar sekali. Ya, jadi saya akan berikan gambar sub-nya. Kita ada di mana? Ya, subdivision-nya. Oke, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita masih ada di dalam kitab Kejadian, yaitu kita dapat mengetahui mengapa kita berada di bumi seperti ini. Kita mengetahui Bapak Yahweh membenahi bumi sebelumnya, dan juga mengetahui permulaan peradaban manusia, dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Jadi kita hari ini lebih banyak fokus ke nomor yang keempat. Ya, jangan lupa bahwa kitab Bereshit atau kitab Kejadian, pengarang atau mastermind-nya itu adalah Bapak Yahweh sendiri yang menyuruh Moshe untuk menuliskannya. Jadi didikte Moshe itu. Ya, jadi jangan lupa. Haleluya. Kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai new identity atau identitas yang baru. Tapi sebelum masuk di dalam ayat-ayat yang akan kita baca, pahami beberapa hal yang saya ungkapkan sehingga saudara lebih mudah untuk dapat menerimanya. Ya, lebih mudah. Dan ini luar biasa karena apa? Karena kita hidup di dalam tahun 2024 dengan anugerah yang luar biasa, kita dapat semuanya lengkap. Kita dapat semuanya lengkap. Dari sejak penciptaan sorga, Shamayim, sampai Yerusalem yang baru, itu ayat-ayatnya lengkap semua ada di sana. Ya, luar biasa rencana Bapak Yahweh. Nah, ini yang harus saudara pahami dengan baik-baik, yaitu mengenai fase-fase ruah Yahweh Elohim. Ya, saya sudah berikan pengajaran ini juga lebih mendetail, lebih dalam di dalam ruah Yahweh Elohim 7000. Ya, saya sudah berikan. Akan tetapi saya ulangin sedikit supaya saudara dapat lebih refresh atau diingatkan kembali supaya saudara paham. Ada fase-fase ruah Yahweh Elohim. Ya, saya bagi menjadi 3 fase. Dari total 7000 tahun, ya, dari total 7000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Ya. Jadi dari peta 7000 tahun saya bagi menjadi 3 fase. Ya, menjadi 3 fase, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A, daerah A, itu lamanya 4000 tahun. Yang dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach. Spesifiknya itu adalah saat Shavuot atau saat hari raya Pentakosta. 50 hari ya, terhitung nanti setelah dari buah sulung, ya, saat zamannya Yeshua mati di kayu salib. Setelah itu, ya, fase B adalah saat dari masa Pentakosta sampai nanti, ya, sampai nanti rapture, sampai nanti rapture. Itu adalah fase B. Fase C, ya, fase C itu adalah saat di mana Yeshua HaMashiach beserta dengan manusia-manusia Elohim turun ke bumi, ya, untuk memerintah dalam kerajaan damai 1000 tahun. Jadi fase C hanya 1000 tahun. Ya, jadi ada 3 fase daripada fase-fase ruah Yahweh Elohim. Nah, kita harus paham betul-betul akan fase ini sehingga kita dapat menemukan rahasia-rahasia yang dahsyat di dalamnya. Fase A, kita sudah tahu bahwa ruah Yahweh Elohim itu hanya hinggap dan pergi. Itu fase A. Ya. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach, itu adalah fase hinggap dan pergi. Jadi ruah Yahweh Elohim tidak pernah ya, menyatu, dwelling, tinggal di dalam manusia
24 jam. Maksud saya dalam arti seumur hidupnya. Nggak pernah. Ya. Yang ada adalah hinggap dan pergi, hinggap dan pergi. Mengapa? Alasannya cuma satu. Karena ya, manusia ada dosa dan dosanya hanya ditutupi. Ingat ya, hanya ditutupi dengan darah domba, darah sapi, darah lembu, darah kambing. Hanya itu saja. Ya, jadi manusia ada dosa, dosanya ditutupi. Jadi dosanya tidak hilang, ya, tidak di-remove, tidak dicabut atau dibersihkan, ya, dihilangkan, tidak. Jadi karena itu ruah Yahweh Elohim hanya hinggap dan pergi. Saat ruah Yahweh Elohim melihat, ya, contohnya Simpson, dia melihat dia mau menyatakan kemuliaannya untuk menghancurkan orang Filistin saat itu dengan hanya menggunakan rahang keledai, ya, maka turunlah ruah Yahweh Elohim kepada Simpson. Dan setelah itu ditinggal, saudara. Saudara bisa lihat. Jadi itu cara kerjanya seperti itu. Ya, jadi kita paham. Sedangkan fase B adalah fase di mana ruah Yahweh Elohim tinggal atau menetap dalam manusia yang beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Ya, tinggal. Jadi menyatu, tinggal. Ya, mengapa ini bisa terjadi? Karena bukan darah domba lagi tetap yang ada di sana, tapi yang ada di sana adalah darah Yeshua HaMashiach. Dan darah Yeshua HaMashiach, ingat, tidak menutup dosa. Darah Yeshua HaMashiach meremove dosa. Meremove itu apa ya? Menghapuskan. Ya, terima kasih. Menyucikan. Memindahkan, Pak. Jadi di meja yang ada kotorannya itu dibersihkan, betul-betul disanitizer, saudara. Dibersihkan. Ya, tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi tai, tidak ada lagi kotoran, celah, itu tidak ada. Jadi dipindah, ya, bukan di cover loh, bukan ditutupi, tapi betul-betul dibersihkan. Nah, inilah yang menyebabkan ruah Yahweh Elohim itu mampu menetap dan tinggal dalam manusia. Ini prinsip penting sekali, saudara. Ya, penting sekali. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan fase C? Menurut saudara gimana fase C? Kerajaan 1000 tahun. Kalau fase A, ruah Yahweh Elohim hinggap dan pergi. Kalau fase B, ruah Yahweh Elohim tinggal dalam tubuh saudara. Tinggal, stay inside, tinggal. Bagaimana dengan fase kerajaan 1000 tahun? Hadir bersama, Pak. Maksudnya? Ya, kita tinggal bersama-sama Adonai Yeshua HaMashiach ada beserta kita. Yang saya fokuskan ruah Yahweh Elohimnya gimana? Kembali terpisah dengan manusia. Kembali terpisah. Kembali terpisah? Dengan manusia. Terus ruah Yahweh Elohimnya di mana? Kembali ke Bapa Yahweh. Oke. Ya. Ada lagi? Terima kasih. Apa ya? Menyatu dengan manusia, Pak. Oke, Sister Rice dulu. Gimana? Menyatu dengan manusia, Pak. Menyatu dengan Yahweh Elohim. Oke, ya, gitu. Karena nanti ketika masuk kerajaan 1000 tahun kan Bapak Yahweh sendiri bersama dengan kita, itu Bapak Yahweh dan Tuhan Yeshua HaMashiach. Karena kan prinsipnya Bapak Yahweh itulah roh, identik dengan roh kayak gitu, Pak. Jadi ruah Yahweh Elohim tinggal dalam manusia juga. Sister Rice? Ya, menyatu, Pak. Menyatu ya, manusia, Pak. Dwelling, tinggal. Iya, tinggal. Oke, kita tampung dulu. Brother Daniel? Ruah Yahweh Elohim, ya itu dalam wujud Yeshua HaMashiach. Oke. Jadi terlepas dari manusia, tidak tinggal dalam manusia. Tidak tinggal dalam manusia. Tapi bersama-sama dengan manusia memerintah, yaitu ya dia sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Oke, ya, terima kasih. Kita tampung semua. Saudara nanti cek dengan apa yang saya sampaikan. Ya,
Bagaimana dengan fase C? Fase C itu jawabannya simpel, saudara. Yaitu tidak A dan tidak B. Ya, tidak hinggap dan pergi, dan juga tidak tinggal di dalam manusia. Nah, kalau begitu bagaimana? Ingat, kerajaan 1000 tahun adalah di mana Yeshua sendiri, Bapak Yahweh, ya, di dalam rupa Yeshua HaMasyiah dengan tubuh kemuliaan. Dan di situ tidak ada setan. Setan dibelenggu selama 1000 tahun di penjara setan, di lubang tanpa alas. Ya, jadi tidak A, tidak B. Ya, jadi ruah Yahweh Elohim tidak akan hinggap dan tidak akan pergi. Ya, dan juga ruah Yahweh Elohim tidak menetap seperti sekarang ini di dalam tubuh saudara, di dalam kehidupan saudara, di dalam spirit saudara. Tidak. Saya bisa lihat tidak A dan tidak B. Ya, jadi ingat, di dalam kerajaan 1000 tahun tidak ada setan. Kerajaan 1000 tahun Yeshua memerintah. Ya, ini berlaku untuk manusia yang jasmania alamiah. Ya, tidak A dan tidak B. Buat saudara dan saya yang sudah rapture pakai tubuh kemuliaan, ya kita sudah menyatu dengan Yeshua. Ya, sudah menyatu. Itu nggak ada problemnya. Ya, jadi yang saya fokus di sini adalah manusia-manusia jasmani alamiah. Ya, jadi fase C adalah tidak A, tidak B. Nah, kita lanjutkan. Di dalam fase A, yang lebih diperhitungkan adalah alam fisik jasmania. Ya, yang lebih diperhitungkan. Ya, di fase B yang lebih diperhitungkan. Mohon maaf, kecepatan nulis. Saya fix sebentar ya. Bukan diperhitungkan. Nanti banyak yang komplain gara-gara ini. Ya. Yang lebih diperhitungkan adalah alam spiritnya. Alam fisik akan mengikuti alam spirit. Di sini konsepnya. Ya, yang lebih diperhitungkan adalah alam spiritnya. Dan alam fisik itu akan mengikuti. Bagaimana dengan fase C? Kalau menurut saudara bagaimana? Kalau yang A lebih diperhitungkan jasmaniah, alam fisik jasmaniah. Kalau B lebih diperhitungkan alam spiritualnya. Ya, dan alam fisik akan ngikuti nantinya. Bagaimana dengan fase C? Menurut saudara gimana? Semua full alam spirit, Pak. Kedua-duanya, Pak. Dua-duanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi alam fase C itu adalah dua-duanya. Jasmaniah diperhitungkan, spiritualnya juga diperhitungkan. Ya, dua-duanya akan diperhitungkan. Ya, jadi paham. Nah, contohnya bagaimana? Fase A dan fase B. Fase A itu ada tertulis di dalam Torah, jangan membunuh. Fase B lebih dalam lagi. Kalau kamu membenci saudaramu, itu sama dengan membunuh. Ngerti? Paham? Kenapa? Memang saat itu kamu belum membunuh. Tapi kalau kebencian itu tidak diselesaikan, itu akan bertumpuk-tumpuk, dan satu kali kamu dapat kesempatan untuk membunuh, kamu pasti akan membunuh. Nah, begitu maksudnya. Ya, jadi yang diperhitungkan adalah alam spiritnya, sedangkan alam fisiknya itu akan mengikuti. Karena itu dalam 1 Yohanes 3:15 dikatakan, siapa membenci saudaranya itu sama dengan pembunuh. Sama dengan membunuh. Bisa lihat ya, itu jadi perbedaannya fase A dan fase B. Fase C ya tinggal tambahin aja dua-duanya. Ya, membenci dan membunuh itu sama saja. Ya, bisa lihat ya. Nah, oke. Sekarang kita akan masuk di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Silakan Brother Enoch. Terima kasih. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya,
Akulah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. 2. Aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. 3. Maka Abram tersungkur, dan Elohim berfirman kepadanya. 4. Mengenai aku, lihatlah, perjanjianku ada padamu, maka engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. 5. Namamu tidak lagi disebut Abram, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menetapkan engkau sebagai bapa banyak bangsa. 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu dengan sangat banyak, bahkan telah menetapkan engkau agar bangsa-bangsa dan raja-raja berasal daripadamu. 7. Aku telah mendirikan perjanjianku antara aku dan engkau dan keturunanmu turun-temurun sebagai suatu perjanjian kekal untuk menjadi Elohim bagimu dan bagi keturunanmu. 8. Aku telah memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu tanah tempat kediamanmu, yakni seluruh tanah Kanaan sebagai milik yang kekal. Aku akan menjadi Elohim mereka. 9. Elohim berfirman kepada Abraham, dan engkau harus memelihara perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. 10. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu. Setiap laki-laki dari antaramu harus disunat. 11. Kamu harus disunat kulit katanmu, dan hal itu menjadi suatu tanda perjanjian antara aku dan kamu. 12. Seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah kamu sunat, yaitu setiap laki-laki dari keturunanmu yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari orang asing yang bukan keturunanmu. 13. Ia yang lahir di rumahmu dan yang dibeli dengan uang harus disunat. Perjanjianku akan ada di dalam manusia jasmanimu sebagai perjanjian yang kekal. 14. Setiap laki-laki yang tidak disunat, yang kulit katannya tidak dipotong, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. 15. Elohim berfirman kepada Abraham, kepada Sarai istrimu, engkau tidak akan memanggilnya Sarai, karena namanya menjadi Sarah. 16. Aku akan memberkatinya, dan aku juga akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki daripadanya. Dan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja banyak bangsa akan lahir daripadanya. 17. Abraham bersujud dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, apakah seseorang yang telah berusia 100 tahun bisa mempunyai anak? Dan apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun akan bisa melahirkan? 18. Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. 19. Elohim berfirman, Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau harus memanggil namanya Ishak, dan aku akan membangun perjanjianku dengannya untuk suatu perjanjian yang kekal bagi keturunannya selamanya. 20. Mengenai Ismail, aku telah mendengarkan engkau, karena itu aku telah memberkatinya, dan akan membuatnya beranak cucu sehingga menjadi sangat banyak. Ia akan melahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. 21. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini juga. 22. Setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. 23. Lalu Abraham mengambil Ismail, anaknya, dan semua yang lahir di rumahnya, dan semua yang dibeli dengan uangnya, setiap laki-laki dari rumah Abraham. Kemudian ia memotong kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. 24. Abraham berusia 99 tahun pada saat kulit khatannya dipotong. 25. Ismail, anaknya berusia 13 tahun pada saat kulit khatannya dipotong. 26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail, anaknya telah disunatkan. 27. Semua pria yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari orang asing, mereka telah disunat bersamanya.
Ya, terima kasih. Jadi kita tahu ya mengenai Brit Milah. Brit Milah itu bahasa Ibrani, sedangkan sunat bahasa Indonesianya. Jadi sunat itu tidak sama dengan kebiri. Di kebiri itu betul-betul dihilangkan semua organ em, kelamin laki-lakinya. Itu namanya dikebiri, total hilang semua. Ya, dan dikebiri itu suatu tradisi, yaitu yang dilakukan oleh raja-raja supaya orang-orang panglima-panglimanya di sekitarnya dia yang bertugas di sekitar dia itu tidak melakukan hubungan seks dengan permaisurinya. Jadi itu melakukan kebiri, itu biasanya disebut sebagai sida-sida. Tetapi ini bukan soal kebiri, ini adalah soal sunat atau brit milah. Yang dipotong hanya ujung daripada eh, kelamin laki-laki, ujungnya saja dari penis, ya, ujungnya saja, kulitnya saja, ya, itu saja yang dipotong. Jadi kita harus paham dalam hal ini, ya, karena mungkin ada orang yang nggak paham sehingga dipikir sunat itu dipotong seluruhnya, tidak, saudara, ya. Oke, baik. Itu hanya secara fisik saja. Baik. Sekarang kita akan melihat dari ayat-ayat yang telah kita baca di sini, di mana ayat yang kita baca sebelumnya, yaitu pada ayat yang kelima, Kejadian 17 ayat 5, dikatakan namamu tidak lagi disebut Avram atau Abram, tetapi namamu akan menjadi Avraham atau Abraham. Sama saja, tergantung pengucapan. Kemudian, bukan cuma Avram menjadi Abraham, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Elohim berfirman kepada Avraham, karena namanya udah diganti dulu, dia udah ketemu dulu dengan Avram, ya, dengan namanya diganti Avraham, jadi dia panggil Avraham, kepada Sarai istrimu, ya, engkau tidak akan memanggil Sarai karena namanya menjadi Sarah. Kita bisa lihat ya. Jadi Avram jadi Avraham, Sarai menjadi Sarah. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada proses nama yang diganti. Ya, nama Avram menjadi Avraham, kemudian nama Sarai menjadi Sarah. Ya, boleh diganti nama, boleh. Asal yang ganti itu punya otoritas yang lebih tinggi. Boleh. Ya. Saudara mau ganti nama, boleh saudara. Ya, tapi ingat, saudara harus mengajukan permohonan kepada pihak kehakiman. Karena hakim akan memutuskan namamu akan diganti, sehingga kalau saudara mengurus KTP atau SIM atau paspor, ya, itu saudara menggunakan nama yang baru yang sudah disahkan oleh orang atau instansi yang lebih tinggi dari saudara, yaitu pemerintah. Saya bisa lihat. Nama saudara boleh diganti. Di sini pun juga boleh. Orang kalau dinaturalisasi, ya, dari dulunya dia belum menjadi warga negara Amerika, kemudian dia mendapatkan kesempatan mendapatkan kartu hijau atau green card, dan kemudian setelah itu dia mendapatkan mengajukan naturalisasi, yaitu dia mengajukan menjadi warga negara Amerika Serikat. Itu dikasih kesempatan, namamu mau diganti nggak saat itu, ya. Jadi boleh langsung bilang, oke, mau diganti, diganti. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, begitu. Ya, tapi kelanjutannya kalau sampai dia menolak, misalnya, oh enggak, aku nggak mau diganti, tapi kemudian sebulan lagi dia mau ganti, nah itu jalurnya harus lewat hakim, saudara. Ya gitu caranya. Ya, tapi kalau saat ditawari, saat naturalisasi, dia tawari mau ganti nama enggak, gitu, dan dia menerima, ya langsung, nggak usah lewat hakim, begitu. Nah, nama Avram diganti menjadi Avraham, nama Sarai diganti menjadi Sarah, boleh. Siapa yang ganti? Bapak Yahweh, Elohim Yahweh, karena posisinya lebih tinggi. Saya bisa lihat, ya, bisa paham di sini ya.
Nah, anehnya nama Yeshua jadi Yesus. Lu siapa sih ganti? Ya kan? Nah, ini parah, Saudara, ya kan? Nama Yeshua tetap Yeshua, tidak boleh jadi Yesus. Ya, itu kita sudah pahami. Ya, jadi ini adalah nama yang diganti. Tapi sebetulnya, ya, yang sebetulnya terjadi, kalau sudah lihat, ya, ini bahasa huruf-huruf Ibrani itu baca dari kanan ya. Avram itu Aleph, Beth, Res sama Mem, ya, Avram. Sarai itu adalah Shin, Res sama Yod, ya, itu Sarai. Bacanya dari kanan ke kiri. Avram jadi Avraham dan Sarai menjadi Sarah. Ya. Penggantian nama ini sebetulnya adalah ini, Saudara, yaitu menambahkan nama Yahweh ke dalam nama Avram dan nama Sarah. Ditambahkan satu huruf yang merepresentasikan penambahan daripada nama Yahweh, yaitu huruf He. Ya, huruf He atau huruf He itu ditambahkan. Ya, ditambahkan. Jadi Avram ditambahi He atau huruf He itu menjadi Avraham. Ada He-nya di sana. Dan kemudian Sarai, ya, yang terakhirnya hilang, Yod-nya hilang, ya, itu diganti menjadi He. Jadi Sarah adalah Shin, Res, dan He. Ya, sudah bisa lihat. Jadi ini penambahan. Bukan cuma diganti gitu saja, tidak. Tapi ini merupakan penambahan, ya, yang dari huruf-huruf nama Yahweh itu dimasukkan ke dalam individu yang bernama Avram dan Sarai itu. Jadi ini ditambahkan. Nah, kalau saudara melihat sesuatu yang ditambahkan seperti ini maksudnya, seperti itu berarti nama itu kan identitas, saudara. Ya, ditambahkan itu berarti digabungkan, di-merger. Sudah bisa lihat? Ya, digabungkan, merger. Kalau perusahaan itu ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan A lebih kuat, perusahaan B mau dibeli itu di-merger, saudara, digabungkan seperti itu. Bisa dibeli atau di-merger, ya, untuk menjadi lebih gede lagi begitu. Itu di-merger. Ya, disatukan. Yang sebelumnya Avram tidak ada unsur Yahweh, kemudian dijadikan Avraham, satu nama yang mempunyai unsur Yahweh, unsur Abram dan unsur Yahweh. Begitu pula dengan Sarai. Sarai yang sebelumnya tidak ada unsur Yahweh ditambahkan dari nama Yahweh menjadi nama yang memiliki unsur Sarah dan kemudian ada unsur Yahweh-nya di situ. Sarah. Saudara bisa lihat. Ya, saudara bisa lihat proses ini. Sebetulnya kalau dari proses ini saya stop di sini. Saudara kira-kira bisa menangkap nggak? Identitas saudara ditambah nggak? Identitas saudara ditambah nggak? Tambah, Pak. Tambah. Pak. Ditambah oleh siapa? Yahweh. Pak Yahweh. Pak Yahweh, Pak. Ditambah oleh ruah Yahweh. Wah, Yahweh. Sebetulnya nih ya. Ini kan, tapi masalahnya kalau saudara di sini sudah paham. Jadi kan banyak yang paham, banyak ya. Tapi ada banyak juga yang harus dikasih pembuktian ya, yang di luar sana ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ya. Saya akan lanjutkan. Ya, jadi penambahan ini. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, mengapa nama Yahweh yang diwakili oleh huruf He atau He itu ditambahkan atau dilekatkan kepada manusia Abram dan manusia Sarai? Ya, jadi pertanyaannya adalah
Mengapa nama Yahweh yang diwakili oleh huruf He atau He ditambahkan atau dilekatkan kepada manusia Abram dan Sarai? Mengapa? Ya. Nah, kita akan melihat yaitu kerinduan Elohim Yahweh untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa dan yang sedang menuju kematian. Ya, apa kerinduannya? Apa kerinduannya? Kerinduannya adalah yaitu ini, saudara. Immanuel. Ya, Immanuel. God with us. L-nya itu Elohim. Ya, Immanuel. Elohim itu kepingin ada dengan kita. Inilah kerinduannya. Kerinduan daripada Elohim Yahweh. Ya, rindu supaya dia ada bersama kita. Immanuel. Ini isi hati Elohim Yahweh. Dia kudus, yes, dia kudus. Manusia berdosa, yes, manusia berdosa. Tapi kerinduan ini luar biasa. Kenapa kerinduan ini ada? Karena saudara harus paham bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Elohim. Saya bisa lihat. Ya. Manusia itu adalah bagian Elohim. Malaikat saat penciptaan gak ada ditulis bagian dari Elohim, tidak. Tapi untuk manusia, ya, untuk manusia, dengan teliti, dengan hembusan nafasnya, dikatakan Elohim menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, dengan Elohim. Saya bisa lihat, inilah kerinduannya, ya, kerinduan hatinya yang sangat luar biasa. Dan ini sepanjang masa, saudara. Sepanjang masa. Jadi ini kerinduan Elohim. Ya, terbukti dari mana ya? Elohim ada di bangsa Israel. Elohim bertemu dengan Noah. Elohim, Yahweh, mengangkat Henok. Saya bisa lihat. Jadi walaupun saat itu Yeshua belum muncul saat itu, tetap kerinduan daripada Elohim Yahweh ada di tengah-tengah manusia. Tapi ada satu masalah yang terjadi yang harus kita lihat, yaitu di mana manusia, ini dia. Kejadian 6 ayat 3. Silakan Brother Henok. Kejadian 6 ayat 3. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Ya, terima kasih. Manusia adalah daging. Ini dia problemnya. Saya bisa lihat. Dan manusia jasmani, ini terjemahan IMB. Manusia adalah daging adanya. Inilah yang menyebabkan ruah Yahweh Elohim itu tidak bisa tinggal. Tidak bisa tinggal di dalam manusia. Hanya pergi dan tinggal. Hinggap dan pergi maksud saya. Ya, hanya hinggap dan pergi. Hanya hinggap dan pergi. Hinggap dan pergi. Ya. Karena apa? Karena ada dosa yang belum diselesaikan. Yang hanya ditutup oleh darah binatang. Saya bisa lihat. Tapi kerinduan ini apakah padam di dalam hati daripada Elohim Yahweh? Tidak. Dan ini diungkapkan oleh Yeshua. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Silakan Brother Henok. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran,
yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat kerinduan ini dicetuskan oleh Yeshua. Yeshua mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa, dan dia akan mengaruniakan kepadamu, akan memberikannya kepadamu, penghibur yang lain. Supaya dia, dianya he, bukan it. Dia, laki-laki, ya, maskulin. Tinggal bersama kamu selama-lamanya. Bukan cuma 1 tahun, bukan cuma 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tidak. Akan tetapi selama-lamanya. Dan dijelaskan, yaitu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Kamu kenal dia. Karena apa? Dia tinggal bersamamu dan akan berada di dalam kamu. Saya bisa lihat, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Nah, setelah kebangkitan Yeshua, ya, peristiwa ini terjadi. Ini setelah kebangkitan Yeshua. Belum Syafuot. Setelah kebangkitan Yeshua. Belum Syafuot. Yohanes 20, 19 sampai 22. Silakan bergerak. Yohanes 20 ayat 19. Kemudian, menjelang senja pada hari itu, pada hari pertama pekan itu, dan ketika pintu-pintu tempat para murid berada untuk berkumpul bersama telah dikunci, karena takut terhadap orang-orang Yahudi, Yeshua datang dan berdiri di tengah-tengah serta berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. 20. Dan sambil mengatakan hal itu, dia, yaitu Yeshua, menunjukkan kedua tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu ketika melihat Tuhan, para murid itu bersukacita. 21. Kemudian Yeshua berkata lagi kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa telah mengutus aku juga mengutus kamu. 22. Dan setelah mengatakan hal itu, dia, yaitu Yeshua, menghembuskan nafas dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Betul ya ayatnya ya? Ayat-ayat ini menyatakan setelah kematian Yeshua. Dia bangkit, dan saat itu pintu terkunci, orang pada takut semua terhadap orang-orang Yahudi. Tapi Yeshua datang di tengah-tengah mereka. Lewat mana? Tidak usah tanya lewat mana, tiba-tiba muncul, namanya pakai tubuh kemuliaan, saudara. Dimensinya lain. Saudara bisa lihat? Ditunjukkan kedua tangan, apa yang ditunjukkan? 2 tangan dan lambungnya. Bukti tangannya berlubang, lambungnya juga bekas ditusuk lembing. Saudara bisa lihat? Tapi hidup. Tubuh kemuliaan, bukan? Yang terpenting di sini adalah setelah berkata-kata seperti itu, Yeshua menghembuskan nafas dan berkata kepada mereka, terimalah Ruach HaKodes. Saudara bisa lihat? Belum Syafuot loh. Syafuot itu nanti officialnya, gitu loh maksudnya. Belum Syafuot. Tapi mereka sudah dikasih Ruach Yahweh Elohim, Roh Kudus. Sesuai dengan janjinya sebelumnya tuh, ayat sebelumnya. Yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Apa yang dia janjikan, dia tepatin. Ini Yohanes 20, itu tadi 14, ini 20. Beda 6 fatsal, tapi banyak peristiwa. Sudah bisa lihat? Yeshua mengatakan, aku akan minta kepada Bapa mengirim roh kebenaran yang akan tinggal dan dikenapi. Nggak usah nunggu Syafuot, saudara.
Langsung terima Roh Kudus. Ini nanti saat Syafuat itu nanti official untuk semua, untuk semua. Kita bisa lihat untuk semua. Ya, bisa paham di sini. Tujuannya di mana? Tujuannya adalah supaya apa yang dikatakan oleh Yeshua, roh itu, Ruach HaKodes, roh Yahweh Elohim, Ruach Yahweh Elohim, akan tinggal di dalam kamu untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena mereka-mereka ini, orang-orang yang murid-murid yang berkumpul ini, mereka beriman kepada Yeshua HaMashiach. Percaya, beriman, cinta, berkomitmen. Saya bisa lihat. Yang di luar gimana? Ya tidak terima. Yang ini yang cuma di dalam ruangan ini saja, saudara. Saya bisa lihat. Ya, jadi betapa pentingnya kerinduan inilah jadi the best plan daripada Abba Yahweh. Ya, adalah apa? Adalah menyatunya Ruach Yahweh Elohim, Bapa Yahweh sendiri dengan saudara dan saya. Itu yang sekarang. Tapi yang saat itu adalah dengan murid-murid. Kisah Rasul 1 ayat 8. Silakan Brother. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat. Jadi ini adalah the best plan-nya. Ini adalah rencana yang terbaik. Sangat-sangat luar biasa. Ya, kita ini dapat kesempatan yang sangat dahsyat, the best plan dibandingkan dengan fase A dan fase C. Masih ingat ya, fase A, fase C. Kita ini di fase B. Fase A adalah hinggap dan pergi. Fase C, tidak A, tidak B. Itu dia yang kita lihat di atas. Saudara lihat lagi. Fase A, fase B, fase C itu apa saja. Kita ini ada di fase B. Inilah the best of the best. Yang luar biasa. Di mana Elohim, Yahweh, pencipta langit dan bumi, tinggal dalam hidup saudara. Tinggal dalam hidup saya. Tinggal dalam tubuh saudara dan saya. Kita bisa lihat. Asalnya dari mana? Asalnya adalah sebetulnya gambarannya dari sini. Yaitu dalam Kejadian 15 ayat 16. Silakan Brother Reno. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah dia, yaitu Abram, kepada Yahweh, dan dia, Yahweh, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya, terima kasih. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai baptisan, mengenai penuh dan dipimpin Ruach Yahweh Elohim, kita mengambil keputusan yang sama seperti Avram. Avram ya, bukan Abraham. Avram. Ini penting sekali nih, dua nama ini, Avram dan Abraham. Kita harus tahu fase yang berbeda. Di mana Avram, dia percaya kepada Yahweh, dan Yahweh memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saya bisa lihat, benar kan? Kamu percaya kepada Yahweh, bukan kepada Molok, bukan kepada Baal, bukan kepada Mamon, bukan kepada dewa-dewa Astoret, rasi-rasi bintang dan sebagainya, atau dewa-dewa Kanaan, dewa-dewa ciptaannya mungkin si Nimrod dan sebagainya, Tamus dan sebagainya. Tidak. Dipercayalah Avram kepada Yahweh, dan Yahweh memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, setelah proses ini, maka di Fatsal ya 17, maka Yahweh menampakkan diri kembali kepada Avram, dan disitulah Yahweh berfirman, namamu bukan Avram lagi, tapi tak ganti menjadi Abraham, atau dengan kata lain tak tambahi
aku tambahi namaku ke dalam namamu. Begitu. Saya bisa lihat. Ya, ditambahkan. Sehingga bukan lagi Avram, tetapi menjadi Avraham. Bukan lagi Sarai, tetapi menjadi Sarah. Jadi ditambahkan. Karena apa? Karena akibat dari Fatsal yang ke-15. Lalu percayalah Avram kepada Yahweh, dan Yahweh memperhitungkan hal itu kepada Avram sebagai kebenaran. Benar kan? Kita bisa lihat? Ya, begitu dia lihat seperti itu, maka Yahweh menemui Avram, dan kemudian dia berkata, namamu tak tambahi namaku. Begitu. Aku kasih namaku juga ke dalam namamu. Bagian dari namaku kasih kepadamu, yaitu huruf He. Huruf He. Menjadi Avraham, menjadi Sarah. Nah, mengapa ditambahkan nama Yahweh? Ya, mengapa ditambahkan nama Yahweh? Supaya apa? Supaya apa? Kita mencoba. Mengapa ditambahkan nama Yahweh? Supaya apa? Menjadi milik Bapak Yahweh. Menjadi menyatu jelas, menjadi milik, ya memang bisa dimiliki. Tapi ada satu yang lebih spesifik. Supaya bisa menjadi berkat, Pak. Identitas baru, Pak. Identitas baru pasti jelas jadi identitas baru. Ya. Terberkati. Supaya bisa menjadi berkat, Pak. Sudah diberkati. Sebagai tanda perjanjian, Pak. Sebagai tanda perjanjian, Avram saja sudah menerima perjanjian waktu di mana itu namanya, di Ur Kasdim. Bukan di Ur Kasdim. Saat di Haran. Udah ada perjanjian. Supaya menurunkan anak, Pak. Oh, supaya menurunkan melahirkan keturunan. Dia sudah punya setelah anak itu. Setelah itu, Pak. Nah, dia sudah punya Ismail, dia berarti kan dia nggak mandul. Agar mengarahkan diri kepada kekudusan sebagaimana Yahweh, Pak. Dia sudah dianggap sebagai kebenaran saat namanya Avram. Pak, seperti yang Pak Yesus katakan di awal tadi ya, karena manusia itu binatang itu yang dengan manusia itu seperti binatang ya, supaya itu jadi mungkin seperti itu ya yang Pak Yusuf katakan pertama kali tadi. Ya, oke, terima kasih. Kalau gitu inilah jawabannya mengapa ditambahkan nama Yahweh, supaya menjadi manusia yang baru. Oh, ya. New creation. Ini prinsip, saudara. A new creation. Menjadi identitas yang baru. Saya bisa lihat. Sudah percaya dulunya. Tapi Bapak Yahweh nggak stop sampai di sana. Kamu harus menjadi a new creation. Saya bisa lihat, ini dahsyat, saudara. Ya, ini dahsyat. Yeshua sendiri menyatakan, Yohanes 3:5-6. Silakan, Brother. Yohanes 3 ayat 5. Yeshua menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. 6. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, terima kasih. Yeshua mention about this. Yeshua menyatakan hal ini. Saya bisa lihat kelahiran kembali. Kalau nggak gitu, Yeshua nggak akan ngomong nih soalnya. Apa yang dilahirkan dari daging, daging. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Saudara bisa lihat. Ini prinsip penting banget, saudara. Jadi, Avram namanya harus diganti. Supaya dia mempunyai identitas yang baru. Supaya dia menjadi manusia yang baru.
saudara dan saya pun demikian. Supaya kita jadi manusia yang baru, maka ruah Yahweh Elohim tinggal dalam saudara dan saya. Saya bisa lihat. Ruah Yahweh Elohim menyatu. Ini luar biasa rahasia ini. Orang di luar nggak tahu. Karena Yesus kan ngomong tadi. Dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenalnya. Karena dia akan ada tinggal bersama-sama kamu. Dan aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita bisa lihat. Ruah Yahweh Elohim itu tinggal. Saya bisa lihat. Ini dia. Avram menjadi manusia baru, yaitu Avraham. Dengan menggunakan huruf He, huruf Yod, He, Waw, He, huruf He-nya diambil, dimasukkan ke Avram. Saudara bisa lihat, ini tuh sebetulnya suatu gambaran, cerita, supaya kita paham, gitu loh. Sarai menjadi Sarah. Saudara bisa lihat. Itu sebetulnya contoh. Kalau nama saya Roy, bagaimana saudara bisa tahu? Saya bisa tahu, bisa lihat. Ya sulit. Jadi ini satu cerita di mana Elohim Yahweh mau menyatakan dengan menggunakan penggantian atau penambahan nama Avram menjadi Avraham dan Sarai menjadi Sarah. Itu supaya saudara dan saya itu dapat maknanya gitu loh. Avraham itu adalah manusia baru. Beda dengan Avram. Kita udah lihat perbedaannya sedikit. Saya bisa lihat dari peristiwa Firaun dan Abimelekh. Peristiwa Firaun itu Avram. Peristiwa Abimelekh itu Avraham. Bisa lihat di situ. Ya. Kalau pakai nama Fang-Fang ya nggak kelihatan. Begitu loh. Betul kan? Itu nanti ya kan zaman akhir aja gitu. Ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam Roy dan di dalam Fang-Fang begitu. Ya kan? Tapi dengan cara bagaimana mengkomunikasikan hal ini kepada seluruh dunia, yaitu dengan menggunakan nama tadi, Avram menjadi Avraham. Ya, bisa paham di situ. Ya, nah inilah merupakan gambaran daripada lahir kembali, lahir baru, atau menjadi ciptaan yang baru di dalam tanah. Apa yang sering kali di luar sana ngomongnya perjanjian lama. Kita bisa lihat, inilah gambarannya. Ya. Nah, memang inilah bentuk gambaran seperti ini supaya kita dapat memahami. Ya. Nah, menjadi manusia atau ciptaan yang baru itu harus ada harga yang dibayar. Ya, harus ada harga yang dibayar. Harga apa yang harus dibayar? Ketaatan, Pak. Ketaatan. Ya, kita kumpulin aja dulu. Apalagi, apa harga yang harus dibayar? Baptis, bisa nggak? Baptis. Jadi kita kumpulin dulu. Nanti saudara akan tahu jawabannya. Kira-kira Pak. apa? Gimana Ibu Sinta? Mau diproses. Mau diproses. Oke. Pengorbanan, Pak, pengorbanan. Oke, apalagi? Kematian daging. Terus saudari Vivi ngomong kematian daging. Oke, kita akan lihat ya. Apa yang menjadi harga yang harus dibayar
saat menjadi manusia yang baru. Saat perpuluhan. Puluhan. Nanti kita lihat jawabannya. Perhatikan, menjadi manusia ya, atau ciptaan yang baru harus ada harga yang dibayar. Yaitu ini saudara. Lukas 9:23, Lukas 14:27, Galatia 5:24, Roma 8 ayat 1. Silakan dibaca, brother. Semuanya. Lukas 9 ayat 23. Dan dia, Yeshua, berkata kepada semua orang, jika seseorang ingin mengikutiku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Lukas 14 ayat 27. Dan siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Galatia 5 ayat 24. Dan orang-orang milik Hamasya, mereka telah menyalibkan daging bersama nafsu-nafsu dan hasrat-hasratnya. Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat apa yang harga yang harus dibayar. Saya bisa merasakan, yaitu menyalibkan dagingnya. Yeshua mengatakan, siapa saja tidak pikul salibnya dan tidak mengikut aku, dia tidak dapat menjadi murid. Murid. Dari murid nanti jadi mempelai. Nggak ada ceritanya dari orang luar, nggak kenal apa-apa, kemudian langsung jadi mempelai. Itu nggak ada ceritanya. Karena nggak tahu isi hati tuannya, isi hati gurunya, harus jadi murid dulu. Jadi saya lihat, nah, tidak menurut hidup daging, itu suatu prinsip, yaitu prinsip di dalam Kolose 2 ayat 11. Silakan Brother. Kolose 2 ayat 11. Di dalam dia, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh Satu saja yang baca. Terima kasih. Di dalam dia, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Hamasya, yaitu ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. Iya, kita bisa lihat prinsip sunat itu sebetulnya ini, saudara. Di dalam dia, di dalam Yeshua, kamu telah disunat. Oke, ini saat Yeshua sudah ada. Ya, yaitu apa? Sunat Hamasya. Tapi prinsipnya sama. Sunat itu apa? Ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. Kita bisa lihat, karena dalam Kolose 2:11 dikatakan di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ada sunat yang dilakukan oleh manusia. Kita bisa lihat, karena kita sudah ada Yeshua, maka sunatnya adalah sunat Hamasya, yaitu ditanggalkannya tubuh dosa kedagingan. Ini prinsip sunat. Ya, kita lihat prinsipnya dulu. Nah, permasalahan untuk Abraham adalah dia masih 2000 tahun sebelum kematian Yeshua, saudara. Sebelum kematian Yeshua. Problemnya kan di situ, saudara. Abraham ini tinggal di fase A. Dan Ruach HaKodes, Ruach Yahweh Elohim belum dwelling, belum tinggal, belum menetap dalam manusia. Belum. Ya kan? Masih jauh, masih 2000 tahun. Sejak zaman Abraham. Di zaman Abraham, Ruach HaKodes hanya hinggap dan pergi. Saya bisa lihat, saat dia, Ruach Yahweh Elohim mau memakai Simpson, ya dia turun, Simpson hancurin 1000 orang dibunuh, kalau nggak saya 1000 ya, dibunuh dengan rahang keledai. Saya bisa lihat
inilah yang dialami Abraham. Ingat loh, saat namanya diganti itu belum disunat. Belum. Namanya kan diganti dulu baru disunat kan. Iya kan? Kan gitu ayatnya. Namanya diganti dulu baru Bapak Yahweh, Elohim Yahweh menyatakan soal sunat setelah itu. Walaupun fatsalnya sama. Dari sini kita bisa lihat, ya, di dalam fase A ini kan kita sudah tahu tadi di atas. Soal dunia fisik, alam fisik itu yang lebih diutamakan. Karena itu, daging yang harus dipotong adalah, itu sama dengan pernyataan ini. Harga yang harus dibayar oleh Abraham sebagai manusia baru, apa harganya? Apa ketaatannya? Ketaatannya adalah sunat. Yang disunat kulit katanya. Saya bisa lihat. Ya, saudara harus pahamin ini. Ingat, karena Abraham tinggal di fase A. Ya, yang disunat harus dibayar sebagai tanda dia percaya. Sebagai token, sebagai tanda, aku percaya. Abraham bilang, aku percaya. Oke, apa buktinya? Sunat. Disunat. Dia beserta Ismail, beserta seluruh yang ada. Sudah bisa lihat? Ya, jadi ini harga yang harus dibayar oleh Abraham. Nah, saya berikan gambaran lengkapnya. Bahwa sunat ini adalah perjanjian kekal. Ya, perjanjian kekal. Tapi kita harus lihat, ya, dari sudut pandang yang benar. Karena di luar sono, sudut pandangnya ngaco. Ya, saya bilang ngaco. Karena apa? Karena nggak dilihat sesuai dengan posisi yang benar. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan di sini, ini persis apa yang dipahami oleh Rabi Saul. Sebelum Yeshua, sunatnya adalah sunat daging. Sunat secara fisik. Kulit katanya harus dipotong. Tetapi setelah Yeshua mati dan bangkit, Ruah Yahweh Elohim dihembusi, maka yang berlaku adalah sunat Hamasyah. Ya, sunat Hamasyah. Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Silakan Brother. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Di dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Hamasyah, dengan dikuburkan bersama Dia dalam baptisan, bersama Dia pula kamu telah dibangkitkan oleh iman, daya kerja Elohim yang membangkitkan Dia dari antara yang mati. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat apa yang menjadi statement pengajaran daripada Rabi Saul. Kamu telah disunat, tapi bukan sunat yang dilakukan tangan manusia. Yang dilakukan manusia, tidak. Tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Hamasyah, yaitu apa? Dikuburkan bersama Yeshua dalam apa? Dalam baptisan. Dan bersama Yeshua pula kamu telah dibangkitkan oleh iman daya kerja Elohim yang juga membangkitkan Yeshua dari antara orang mati. Jadi kita harus paham, ya. Saya harus berikan bahwa pengajaran mengenai Brit Milah atau sunat ini saya bagi menjadi 4 session. Hari ini session pertama, besok session kedua mengenai the new creation. Dan kemudian minggu depan saya akan lanjutkan lagi. Karena
waktunya untuk menjelaskan kalau dari A sampai Z begitu ya, itu panjangnya luar biasa. Supaya saudara betul-betul memahami mengenai brit milah dan sunat ini. Ya. Dan nantinya dalam kerajaan 1000 tahun, sunat yang berlaku adalah sunat yang tertulis dalam Yehezkiel 44 ayat 7 dan 9. Saya bahas besok nih. Saya bahas besok. Ya, saya berikan gambarannya terlebih dahulu. Ya, jadi saudara kalau ada pertanyaan, simpan dulu semua sampai selesai 3-4 session ini. Ya, jangan buru-buru. Ya, menolak rugi besar. Ya, rugi besar. Jadi kita harus lihat fasenya. Sebelum kematian Yeshua, sunatnya adalah sunat kulit katan. Ya, setelah Yeshua mati dan bangkit dan Ruah Yahweh Elohim dihembuskan, maka sunat yang diperlakukan adalah sunat Hamasiah. Kolose 2 ayat 11. Ini berlaku sampai rapture. Setelah itu, di dalam bukan kerajaan ya, di dalam masa pemerintahan 666, pasti nggak mikirin sunat, saudara. Menderitanya kan luar biasa, ya kan? Nggak mikirin sunat. Nah nanti mikirin lagi, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun adalah sunat Yehezkiel 44 ayat 7-9. Ya, jadi saudara paham, ini perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu apa? Pemotongan kedagingan. Daging harus dipotong. Sunat kulit katan itu dagingnya secara fisik dipotong. Saya bisa lihat sunat Hamasiah dikatakan bukan penanggalan tubuh dosa dengan dikuburkan bersama Yeshua di dalam baptisan. Jadi kalau menolak baptisan berarti saudara tidak mau melalui proses kematian tubuh dosamu itu. Saudara bisa lihat. Dan yang ketiga adalah sunat versi Yehezkiel. Dan hal ini di dalam Kisah Rasul 15 ayat 1-2, ya, ada orang-orang yang ngotot kayak sekarang, ya, kayak sekarang, seolah-olah pinter, gitu-gitu, seolah-olah saya bilang. Tapi sebetulnya spiritnya sama. Ini spirit hampir 2000 tahun yang lalu, mencelok, tahu mencelok, menghinggapi mereka-mereka itu. Sebetulnya spiritnya sama. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paul dan Barnabas. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 15 ayat 1-2. Kisah Para Rasul 15 ayat 1-2. Ada beberapa orang yang turun dari Yudea dan mengajar saudara-saudara di Antioquia. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Rasul Paul dan Barnabas menentang keras pendapat mereka. Karena itu mereka menentukan agar Rasul Paul dan Barnabas dan beberapa orang lainnya pergi ke Yerusalem kepada para rasul dan para tua-tua untuk membicarakan masalah itu. Iya, terima kasih. Masalah ini akan saya bahas minggu depan. Ya, akan saya bahas karena mengenai sunat atau brit milah di dalam Kejadian 17 ini belum selesai. Belum selesai. Jadi akan saya lanjutkan besok. Saya di Telegram sudah memberikan ayat-ayat yang saudara bisa baca di Telegram. Itu semua akan saya bahas minggu depan. Ya, minggu depan. Nggak cukup waktu, saudara. Ya, jadi setiap pertanyaan saudara simpan terlebih dahulu. Ya, simpan terlebih dahulu. Nah, di dalam ayat ini dikatakan ada orang-orang yang dari Yudea. Yudea itu dari Israel, ya, dari Israel pergi ke daerah Antioquia. Ya, pergi ke satu kota namanya Antioquia, dan di sana dia ngajar. Kalau kamu nggak disunat menurut adat istiadat Musa, sunat itu dari adat istiadat Musa atau dari zamannya Abraham? Ya sama saja.
Ya kan? Nanti kalau mereka berelak, loh itu kan menurut adat istiadat Musa. Loh, prinsipnya kan soal sunat. Apa bedanya sunat adat istiadat Mose dengan sunatnya Abraham? Ada bedanya enggak? Ada bedanya enggak? Tidak. Enggak Nggak ada ada. bedanya. Nggak ada. Enggak ada bedanya. Kan yang dipotong juga sama, begitu loh. Iya kan? Yang dipotong juga sama. Jadi nggak ada bedanya. Tapi poinnya di sini apa? Maka kamu tidak dapat diselamatkan. Karena pengajar yang di luar sana mengatakan, kalau tidak disunat, tidak rapture, saudara. Itu tipu daya. Spirit yang sudah ada sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Saudara jangan diperdaya. Mereka mengatakan, mana bisa tidak disunat, bisa rapture. Bisa rapture itu bicara soal keselamatan zaman akhir ini. Jelas ayat ini mengatakan Rasul Paul dan Barnabas menentang pendapat mereka. Kita bisa lihat? Sangat menentang. Rasul Paul saya harus kasih tahu, saya harus angkat jempol, kapanpun dia tetap konsisten. Tetap konsisten. Saya akan tunjukkan nanti, minggu depan. Dia konsisten. Ya, dalam hal sunat ini, yang berhubungan dengan keselamatan ini. Dia konsisten sekali. Dia nggak pernah berubah. Ya, memang ayat-ayatnya tidak sebanyak yang ada di Galatia. Tidak sebanyak. Tetapi statementnya tetap. Setelah peristiwa sidang Yerusalem, statementnya Rasul Paul tetap tidak berubah. Ya, tidak berubah. Salah satunya kita udah baca. Kolose tadi. Kolose tadi itu ya setelah sidang Yerusalem. Setelah sidang Yerusalem. Statementnya tetap. Ya. Tapi pembicara-pembicara sekarang itu melunakkan. Untuk apa? Untuk memanipulasi pikiran saudara. Ini spirit manipulasi. Supaya apa? Supaya ikut sama mereka sunat. Begitu saudara ikut, saudara masuk di dalam spirit Hagar dan Ismail. Perhambaan. Spirit perhambaan. Dan saudara tahu urut-urutannya, spirit perhambaan itu 5 gadis bodoh atau bijaksana. Saudara sudah tahu. Saya lebih paham. Bisa lihat, yang namanya diperhamba, jelas tidak akan rapture. Ini spirit manipulasi itu bergerak. Terserah untuk orang-orang yang sudah kemakan dengan pengajaran mereka. Saya hanya bisa kasihan saja. Kasihan saja. Tapi nggak bisa lebih dari itu. Karena mereka merelakan diri untuk termakan dengan pengajaran-pengajaran yang memanipulasi seperti itu. Jelas, Rasul Paul dan Barnabas menentang keras pendapat mereka. Nah, nanti kita akan lihat dalam sesi-sesi berikutnya. Kita bisa lihat. Ya. Mungkin saudara bertanya, loh Pak, saya terlanjur dipotong nih, gimana nih? Ya bertobat. Gimana lagi? Masa saudara cari terus mau sambung lagi? Mana mungkin? Atau ditumbuhkan, kayak kuku saudara. Kan nggak mungkin. Ya sudah bertobat, minta ampun. Sama Bapak Yahweh dalam Yesua. Karena keteledoran, karena kebodohan termanipulasi dengan pengajar-pengajar itu. Saya bisa lihat. Ya. Kita akan lihat kedalamannya lebih lanjut besok. Tadi saya akan berikan ini terlebih dahulu, yaitu mengenai Kejadian 17:12. Seorang laki-laki, seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah kamu sunat. Mengapa disunat pada hari ke-8? Ya, mengapa disunat pada hari ke-8? Pertanyaannya begitu. Untuk pembahasan mengenai sunat Yehezkiel besok. Ya, mengenai Rasul Paul minggu depan. Ya,
Jadi saudara akan dapat memahami dengan sangat luar biasa. Pengertian Rabbi Saul sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Ya, tapi sayangnya orang-orang itu lebih keminter dari Rabbi Saul, begitu aja. Sayangnya di sana. Oke, kita akan lihat Kejadian 17 ayat 12. Mengapa disunat pada hari ke-8? Yang pertama, kekebalan tubuh sang bayi itu puncaknya di hari ke-8. Ya, saya nggak tahu istilahnya apa, kedokteran lebih tahu. Ya, tapi jelas kekebalan tubuh sang bayi puncaknya di hari ke-8. Yang kedua, Yisak sebagai lambang profetik untuk datangnya Yeshua, Mesias, Mesias Yeshua. Ya, sebagai lambang profetik, maka dia harus juga disunat pada hari yang ke-8. Kejadian 21 ayat 4. Silakan berdengar. Kejadian 21 ayat 4. Dan Abraham menyunat Ishak, anak laki-laki yang berusia 8 hari itu, seperti yang telah Elohim perintahkan kepadanya. Ya, terima kasih. Kita bisa lihat, jadi pembuktiannya ada, ya, Yisak adalah picture, gambar, ya, profetik mengenai Mesias Yeshua. Maka dia disunatkan pada hari yang ke-8. Yang ketiga, Yeshua menggenapi sunat itu sendiri. Lukas 2 ayat 21. Silakan berdengar. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yeshua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat Yeshua menggenapi. Karena dia datang sebagai dalam wujud serupa dengan manusia. Kromosomnya adalah 24. Ya, kita sudah tahu. Dan itu sudah cukup membuat dia menjadi laki-laki dalam rupa manusia. Ya. Identitasnya adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Karena itu kromosomnya 24. Coba cek kromosom saudara berapa? Ya. Pasti 23 kali 2, 46. Ya. Itu kromosom manusia. Kromosom Yeshua adalah 24, yaitu serupa dengan manusia untuk membutuhkan darah. Itu pengajaran di Aku Butuh Darah. Ya, jadi paham. Yang keempat, future event. Future event. Ya. Peristiwa yang akan datang. Kenapa? Karena khotbahnya tahun 2024, bulan Agustus. Jadi masih future event. Yaitu mengenai ini, saudara. Mengapa disunat pada hari ke-8? Saudara perhatikan petanya. Ingat ada 7.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kiamat. Hanya 7.000 tahun. Ya. 1.000 tahun pertama adalah hari pertama, 1.000 tahun kedua adalah hari kedua, 1.000 tahun ketiga adalah hari ketiga, 1.000 tahun keempat adalah hari keempat, dan setelah itu Yeshua mati di kayu salib. 1.000 tahun kelima adalah hari kelima, 1.000 tahun yang keenam adalah hari keenam, dan kita sudah di ujungnya 2024. Tidak lama lagi adalah 1.000 tahun yang ke-7, itulah hari ke-7. Setelah itu, Dafar Elohim menyatakan, maka bumi dan langit yang sekarang tidak ditemukan lagi tempatnya, alias dibakar habis dengan api. Ya, pengajaran itu saya sudah berikan di dalam nubuat Bereshit yang luar biasa. Bereshit nubuatan yang luar biasa. Saudara bisa lihat di sana. Ada nubuatan yaitu ada api di sana. Ya, yang membakar habis seluruh bumi ini beserta semesta. Habis total. Kalau sudah habis total, ada daging tidak? Nggak ada. Tapi ada hari ke-8 tidak? Ada. Hari ke-8-nya apa? Yaitu Yerusalem dan bumi yang baru. Itulah hari ke-8. Kenapa pakai 8? Karena 8 kalau ditidurkan adalah eternal. Betul kan? Kalau angka 8 ditidurkan itu jadi eternal. Dan juga maknanya adalah 8 adalah chat, yaitu dilindungi. Keselamatan yang dilindungi untuk kekal selama-lamanya. Sudah selesai ceritanya, saudara. Di mana? Di Syamayim.
Dan itu terlepas dari semua unsur fisik manusia. Terlepas. 1 Korintus 15 ayat 50. Silakan Saudara. 1 Korintus 15 ayat 50. Dan aku mengatakan hal ini, saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Begitu pula kefanaan tidak mewarisi kekekalan. Yes, terima kasih. Nah, bisa lihat ayat ini? Tubuh, daging, dan darah tidak akan masuk Syamayim. Nah kan? Tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Mungkin sudah bertanya, nah kalau gitu Enok sama Elia pakai tubuh apa? Ya jelas, gampang. Tubuh kemuliaan. Selesai cerita. Saya bisa lihat, mengapa kita nantinya akan dikasih tubuh kemuliaan saat rapture? Ya karena memang darah dan daging tidak akan mewarisi, tidak akan masuk di sana. Jadi terlepas. Inilah hari yang ke-8. Saya bisa lihat, dunia ini diberi milah, saudara. Sudah lepas. Tidak ada daging. Ya, untuk masuk ke dalam hari yang ke-8, yaitu Syamayim. Yang abadi. Ya, bukan yang Syamayim yang sekarang. Syamayim sekarang nanti akan diganti menjadi Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Itulah hari ke-8. Terpotong semua. Habis binasa. Semua bumi dan unsur-unsurnya dan alam semesta ini. Habis terpotong. Bisa lihat? Ya, jadi inilah kode profetik daripada sunat atau brit milah pada hari yang ke-8. Inilah yang penting, saudara. Galatia 6 ayat 15. Saya berikan dari ILT 3, IMB, dan TB. Silakan, Saudara Reno. Galatia 6, 15, versi ILT 3. Sebab di dalam Hamasya Yeshua, baik bersunat maupun tidak bersunat, tidak berpengaruh apa-apa, kecuali sebagai ciptaan yang baru. Galatia 6:15 versi IMB. Sebab di dalam Hamasya Yeshua, bersunat maupun tidak bersunat tidaklah penting, tetapi yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Galatia 6:15 versi TB. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ya, terima kasih. Bisa paham? Dalam kitab Galatia ini sudah dinyatakan oleh Rabbi Saul, dan dia tetap konsisten. Dia tetap konsisten. Ya, minggu depan kita akan lihat dari Korintus, dari Roma, ya, dan dari Kolose. Dan 3 buku itu, kalau kita lihat fakta sejarahnya, itu terjadi setelah sidang Yerusalem. Dia tetap konsisten. Bersunat atau tidak bersunat, tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah menjadi ciptaan yang baru. Itulah yang ada artinya. The new identity in Yeshua. Ya, dari sini, Saudara akan dapat memahami. Jangan terkecoh. Kalau nanti mereka ngeluarin konten-konten lagi, jangan teracuni dengan apa yang mereka katakan. Mau pakai Tesalonika, ya, Kepale, atau apa. Ya, nanti kita lihat minggu depan soal Kepale. Ya. Mau alasan ini, alasan itu. Kita lihat aja secara sederhana dengan apa yang dikatakan oleh Rabbi Saul dengan konteksnya. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Ya, sangat luar biasa berkat yang Bapak Yahweh berikan dan menggunakan Rabbi Saul untuk memperlengkapi dengan pengajaran-pengajarannya dalam sudut pandang yang benar.
yaitu mengenai ciptaan yang baru. Itu semua yang saya berikan sama saudara di atas, ya, mengenai sunat katan, sunat kulit katan, maksud saya, sunat Hamasiah, ya kan, dan plus lagi ya adanya sunat nanti di dalam Yehezkiel, ya. Tapi fokus daripada Rabbi Saul adalah sunat Hamasiah. Ya, puji Bapak Yahweh, Bapak yang berkati. Kita akan masuk di session yang kedua besok, ya, dan minggu depan kita akan melihat dari apa yang diajarkan oleh Rabbi Saul. Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Salam. Shalom, haleluya. Shalom, haleluya. Ya. Haleluya. Terima kasih banyak. Ya, puji Bapak Yahweh, saudara simpan dulu semua pertanyaan-pertanyaan saudara sampai selesainya semua materi mengenai Brit Milah atau sunat. Ya, jadi kalau saudara tanya sekarang, nanti saya jelasin khotbah minggu depan, ya tambah panjang lagi ceritanya. Ya, dan itu nggak utuh biasanya seperti itu. Jadi saya akan berikan penjelasannya, jadi saudara dapat memahami. Yang diutamakan, yang terpenting kita ada di fase B. Fase B, di mana ruah Yahweh Elohim tinggal dalam hidup saudara dan saya. Ya, yaitu penanggalan tubuh di dalam apa? Dalam mengikuti kematian Yeshua. Ya, kita tidak ikut mati dulu, ya, mati bubar ceritanya. Ya kan? Yaitu melalui baptisan. Ya, dan kemudian keluar dari baptisan, keluar dari air, maka kita ikut dibangkitkan. Itu bercerita mengenai apa? Nanti juga bisa bercerita mengenai profetik. Kita akan dibangkitkan. Ya, kalau ada yang mati ya. Kalau Yeshua kan saat itu 2000 tahun yang lalu pasti ada yang mati toh. Tapi buat kita sekarang ya nggak perlu. Nanti kita tinggal tunggu rapture. Gitu. Diubahkan tubuh kita ini, ya, menjadi tubuh kemuliaan. Ya, dengan posisi yang benar, maka kita tidak terjebak dengan spirit roh Hagar dan roh Ismail. Ingat loh, Ismail itu ya disunat loh. Ya kan, nanti itu bahas besok. Belum selesai, saudara. Saya pikir saya mau sudah kasih PR sama saudara di Telegram, ternyata saya nyiapin loh, kok panjangnya luar biasa ini. Ya udahlah, itu buat PR. Saudara minggu depan saya kasih waktu 1 minggu untuk baca dari Roma, dari Kisah Rasul, dari Kolose, dari Tesalonika, dari mana lagi tuh. Ya, saudara bisa baca terlebih dahulu dalam 1 minggu ini. Ya, jadi dalam hal ini fokus ya dengan apa yang Rabbi Saul katakan, karena polanya sudah benar, saudara. Ya, polanya benar. Ya, dia tidak meniadakan Torah, tidak. Prinsipnya sama kan, yaitu adalah penanggalan tubuh dosa. Ya, penanggalan tubuh dosa. Dan dia bilang dengan mudah, kamu mau sunat, mau nggak sunat, nggak ada urusan, nggak pengaruh, tidak berpengaruh sama sekali. Yang terpenting apa? Mau jadi ciptaan yang baru tidak? Mau diperbaharui tidak di dalam Yeshua? Ya, karena dia tahu posisinya. Dia tahu dia orang Farisi dan dia penuh ruah Yahweh Elohim. Bahkan dia speak in tongue. Bedakan sama pengajar-pengajar itu. Lah, menolak speak in tongue. Ya kan? Berarti kan lebih keminter daripada Rabbi Saul. Ya, Rabbi Saul kan bilang, aku speak in tongue lebih dari kamu semua. Nah, bayangkan saudara. Nah, itu pun nggak ada yang diinterpretasikan itu. Ya kan kita sudah tahu speak in tongue-nya yang mana dulu. Begitu loh. Dan kapan dia adalah speak in tongue sebagai ya bagian dari doanya dia secara pribadi dengan Bapak Yahweh. Ya ini kan ditolak loh. Ya, sama si keminter-keminter itu kan ditolak. Ya kan? Harus ada, kalau speak in tongue harus ada yang menginterpretasikan. Kalau tidak begitu tidak. Loh,
Tidak boleh speak in tongue dan tidak ada speak in tongue. Dan itu kan kacau pikirannya seperti itu. Nah, sekarang saya mau ngikutin pikirannya orang kacau atau pikirannya, ya kan, tinggal pilihan kan gampang, nggak susah, saudara. Ya, nggak bulat. Rabi Saul loh. Dia berkata, aku speak in tongue lebih dari kamu semua. Tetapi nggak ada yang translate apa interpretation ini, nggak ada, nggak perlu. Karena dia tiap hari berdoa. Dan Rabi Saul mengatakan apa? Berdoalah senantiasa. Lu mau pakai doa apa? Doa Bapa kami. Ya enggak tuh. Masuk kerja ngetik, pakai doa Bapa kami terus begitu kan? Enggak tuh. Ya konsentrasinya gimana? Ya kan? Saudara yang berjualan, ya kan? Pak, kembalinya berapa? Ya kan? Ditanyain sama customer. Ya kan? Terus saudara ngomong, jangan bawa aku ke dalam pencobaan, lepaskan aku dari yang jahat. Masuk gitu, saudara? Oh, terus aja seperti itu kan? Ya enggak toh seperti itu, ya kan? Ya saudara speak in tongue di dalam hati saudara. Itulah yang dimaksud sebagai senantiasa berdoa. Gitu. Tapi ya biarlah lah, ya kita nggak ngurusin lah yang seperti ya pemahaman yang muter-muter nggak karu-karuan seperti itu. Dan ujung-ujungnya juga diperhamba dengan spirit Hagar dan spirit Ismail. Ya, ya kita lebih baik arahkan hidup kita untuk persiapan untuk rapture yang sudah tidak lama lagi. Itu jauh lebih penting. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya yakin ini penjelasan sangat jelas sekali. Dan besok saya akan tambahkan lagi, dan minggu depan saya akan tambahkan lagi. Jadi pertanyaan saudara sudah simpan semua ya. Hari ini sampai besok ya, simpan semua. Ya, jadi besok nggak ada Q&A. Ya kita worship, setelah itu kita tutup. Suaminya nggak lengkap saudara. Nah, saudara tanya, salah bingung saudara. Jelasin dari sedikit kan susah. Lebih baik tak jelasin semua. Nah, saudara tak kasih kesempatan minggu depan untuk tanya, oh nggak apa-apa. Begitu. Ya, gitu ya. Jadi, oh ya, silakan Brother Daniel. Pak Roy, cuma mau clarification, itu ayat-ayat yang Pak Roy tulis di Telegram untuk next week ya, minggu depan. Oke. Thank you. Ya, untuk next week, untuk minggu depan, ya. Bukan untuk besok. Besok kita akan masih muter-muter di Kejadian 17. Ya, kita akan melihat keindahannya, kita akan perlengkapi di sana, dan nanti ayat yang saya berikan kepada saudara lewat Telegram itu nanti untuk hari Sabat, hari Sabtu yang akan datang. Jadi hari Minggunya mungkin tidak banyak, saya hanya mereview sedikit, saya harapkan seperti itu. Ini perkiraan saya ya. Dan kalau ada pertanyaan mengenai Brit Milah atau sunat dari sudut pandangnya Rabi Saul ya. Jangan dari sudut pandangnya mereka itu. Ya mereka tetap ngotot sih, saya tahu. Spirit ngotot tuh pasti nggak akan lepas dari mereka. Itu normal, saudara. Ya, kalau lepas berarti bertobat, begitu ya. Ya kan? Gitu aja. Ya, jadi kita bisa tahu. Ya. Jadi sekali lagi, jangan merasa tertuduh kalau sampai saudara sudah terpotong. Ya, yang jelas jangan dicari lagi, percuma, saudara juga nggak akan nemukan. Ya kan? Mau nyari di mana, saudara? Kan nggak ada. Ya kalau sudah dipotong, sudah dibuang, mau cari di mana? Ya nggak bisa. Ya mau kulaan di mana kan ya susah ceritanya begitu. Ya sudah, caranya bertobat. Gitu ya. Tapi boleh nggak untuk sunat masa sekarang? Boleh. Loh, boleh. Kok bertentangan? Tidak. Motivasinya. Boleh sunat? Boleh, silakan. Untuk kesehatan, untuk kebersihan, welcome. Asal saudara perhitungkan jangan sampai saudara ada diabetes, gitu aja. Ya. Saudara mikir dong. Saudara diabetesnya 500 sunat lagi. Waduh. Itu bisa hilang semuanya, saudara. Ya, nggak main-main, saudara. Ya, jadi saudara harus pertimbangkan dari sisi medis saudara. Boleh saja. Ya, silakan, enggak masalah. Tapi ingat, motivasi saudara bukan seperti yang ditentang oleh Rabi Saul dengan siapa tadi, temannya tadi, Barnabas, ya, nggak salah. Ya, karena dia menentang apa yang diajarkan oleh orang-orang dari Yudea yang diajarkan ke Antiochia. Begitu.
Itu yang ditentang. Ya, tapi kalau untuk kebersihan ya silakan. Ya, jadi saudara pahami. Dan ingat, brit milah sunat hanya untuk laki-laki. Ya, sebabnya yang seberang sono yang jauh itu mengerikan banget, saudara. Ya, ada praktek-praktek sunat untuk perempuan. Wah, itu mengerikan sekali. Ya, itu pembunuhan kalau saya bilang. Itu pembunuhan saya bilang. Ya, nggak bisa dilakukan seperti itu. Ya, kita harus lihat koridornya ya. Gitu, koridornya. Oke, puji Bapak Yahweh. Saya akan bergabung dengan tim Arizona dan kita akan kita akan tutup dulu dalam doa di sini aja, lebih baik. Ya, terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk anugerah-Mu kami boleh dapat memahami dengan pola sudut pandang yang benar, dengan kekayaan yang Bapak Yahweh berikan sampai di tahun 2024 ini dengan sangat lengkap, dengan sangat luar biasa. Terima kasih Abah Yahweh dan terus perlengkapi kami sehingga kami berakar, bertumbuh, berbuah, menyenangkan hati Bapak Yahweh dan terus kami boleh meningkat dari kemuliaan menuju kemuliaan, dipersiapkan terus dan terus kami menjadi 5 gadis yang bijaksana. Satu kali nanti saat rapture terjadi kami juga boleh terangkat masuk di dalam rapture mengenakan tubuh kemuliaan berjumpa dengan Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh, memberkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung di Zoom meeting ini, di live chat dan juga di YouTube. Ini akan mendengar pengajaran ini, memberkati dengan berkat keselamatan, dengan pengertian yang benar. Ruah Yahweh Elohim bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai kita terangkat dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, dan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach untuk kekal selama-lamanya. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu yang luar biasa di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Yang percaya katakan, Amen. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Lebih dekat dengan